Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa selalu patuhi anjuran protokol kesehatan. Bermasker bila keluar rumah, hindari kerumunan dan jaga jarak. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan jaga stamina agar kita tidak tertular oleh virus COVID-19. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai struktur, kaidah bahasa, dan pemetaan isi teks deskripsi pada materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang bisa kita ungkapkan mengenai gambar tersebut? Ya, pantai pada gambar adalah pantai dengan hamparan pasir putih. Air lautnya berwarna biru. Pantai dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan. Dan ombak yang ada di pantai tersebut sangatlah landai. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa mendeskripsikan segala sesuatu. Nah, itulah inti teks deskripsi yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa. Penggambaran tersebut dilakukan dengan jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Lalu, apakah ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri yang pertama, bahwa teks deskripsi itu mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Ciri yang kedua, penggambaran dilakukan dengan sangat jelas, rinci, dan melibatkan kesan indera. Ciri yang ketiga, teks deskripsi dapat menjelaskan ciri-ciri fisik ataupun psikis atau keadaan dari objek yang kita deskripsikan. Dan dari penjelasan tadi, ciri deskripsi yang keempat adalah pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks deskripsi. Berikutnya, kita sampai pada pembahasan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Pada struktur identifikasi atau gambaran umum, kita dapat menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai beberapa hal, antara lain nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Pastinya semua sudah tahu bahwa ini adalah gambar Candi Borobudur. Berdasarkan gambar ini, kita dapat menyusun paragraf identifikasi atau gambaran umum. Misalnya dengan menyatakan bahwa nama objek tersebut adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini berlokasi di Kecamatan Borobudur, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, sejarah lahirnya secara singkat, misalnya bisa dideskripsikan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Sailendra.
Berikutnya, makna nama. Dari artikel yang pernah saya baca, ternyata nama Borobudur berasal dari dua kata, yakni kata bara dan budur. Kata bara berarti kompleks biara, sedangkan budur berarti di atas. Sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan, maka dapat bermakna kompleks biara yang terletak di atas. Selanjutnya, kita juga dapat mencantumkan pernyataan umum tentang objek Candi Borobudur. Misalnya, Candi Borobudur ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selanjutnya, pada struktur deskripsi bagian, kita dapat memerinci atau menguraikan bagian-bagian dari objek yang kita deskripsikan. Perhatikan kembali gambar yang terletak di sebelah kiri. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar stupa. Nah, pada bagian atau pada struktur deskripsi bagian tentang Candi Borobudur, misalnya kita dapat mendeskripsikan bahwa bangunan yang ada di puncak Borobudur atau bangunan yang berada di puncak Borobudur dinamakan stupa. Stupa paling besar terletak di tengah-tengah candi dengan dikelilingi oleh 3 lapis stupa yang berukuran lebih kecil. Di dalam stupa yang berukuran paling besar tersebut terdapat patung pemimpin Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Ya, ini adalah contoh deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan di sini yang dimaksud adalah simpulan atau kesan penulis teks deskripsi tentang objek yang ditulisnya. Misalnya, tentang Candi Borobudur bisa dituliskan simpulan bahwa Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata yang banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan asing atau mancanegara maupun wisatawan domestik. Khusus pada struktur deskripsi bagian, ini terdapat beberapa cara pengembangannya. Nah, yang pertama, kita dapat mengembangkan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Maksudnya, kita dapat mendeskripsikan bagian-bagian objek yang berupa ruangan. Misalnya dimulai dari pintu masuk, kemudian ruang bagian depan, ruang bagian tengah, dan ruang bagian belakang. Berikutnya, kita juga dapat mendeskripsikan anggota bagian dari objek. Seperti pada contoh tadi, kita dapat mendeskripsikan bagian dari objek Candi Borobudur, yakni salah satunya berupa stupa. Cara pengembangan deskripsi bagian yang ketiga adalah deskripsi proses sesuatu berlangsung. Nah, dalam hal ini kita dapat mendeskripsikan sebuah peristiwa, misalnya dari awal kejadian, mulai meningkat, puncak masalah atau inti, masalah mulai menurun, ditemukannya jalan keluar, dan cerita berakhir. Baik, untuk deskripsi proses terkait dengan objek Candi Borobudur, misalnya kita bisa mendeskripsikan proses pembangunan Candi Borobudur dari awal mula hingga akhirnya ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Cara pengembangan deskripsi bagian yang selanjutnya adalah dengan melakukan pemfokusan pada saat membuat deskripsi. Jadi, saat kita mendeskripsikan objek, kita secara fokus atau khusus memilih
hal-hal yang diinginkan atau disukai. Untuk yang berikutnya, kita akan bersama-sama membahas tentang kaidah bahasa teks deskripsi. Pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membicarakan 6 macam kaidah bahasa yang diterapkan dalam teks deskripsi, yakni penggunaan kata khusus, penggunaan kalimat perincian, penggunaan kata atau kalimat serapan panca indera, penggunaan kata depan, penggunaan majas, dan penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Kita mulai dari kaidah bahasa berupa penggunaan kata-kata khusus. Perhatikan contoh berikut. Aku memiliki beberapa tanaman hias. Kalimat yang kedua, jenis tanaman hias tersebut misalnya anggrek, lidah mertua, puring, dan pucuk merah. Baik, ada yang tahu pada kalimat pertama ini tidak menggunakan kata khusus, tetapi menggunakan kata umum. Yang manakah kata umum tersebut? Ya, kata umumnya adalah tanaman hias. Selanjutnya, kata tanaman hias ini dirinci ke dalam kata khusus pada kalimat yang kedua, yakni anggrek, lidah mertua, puring, dan pucuk merah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata khusus. Jadi, kata khusus itu merupakan kata-kata yang memiliki cakupan yang lebih khusus atau terbatas. Berikutnya, kaidah yang kedua, penggunaan kalimat perincian. Perhatikan contoh kalimatnya. Ibuku sangat baik. Beliau selalu sabar, tekun, dan tidak suka mengeluh ketika menghadapi berbagai kelakuan kami. Kalimat pertama ini tidak mengandung perincian, sedangkan pada kalimat 2 terdapat kata-kata yang merupakan perincian. Yang manakah itu? Ya, kata-kata yang merupakan perinciannya adalah sabar, tekun, dan tidak suka mengeluh. Nah, kata atau kalimat perincian ini digunakan dalam teks deskripsi dengan tujuan untuk lebih mengonkretkan objek yang dideskripsikan. Jadi, dengan penggunaan kalimat perincian ini, pembaca seolah-olah bisa melihat sendiri, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Berikutnya, penggunaan kata atau kalimat serapan panca indera. Baik, ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata serapan panca indera. Misalnya, pantai yang indah berhiaskan hamparan pasir putih. Gemuruh ombak memecah kesunyian. Udara pantai yang sejuk, lembut, mengelus kulitku. Dari kalimat pertama, kita seolah-olah dapat melihat hamparan pasir putih. Sedangkan ketika membaca kalimat kedua, seolah kita dapat menangkap suara gemuruh ombak. Dan dari kalimat yang ketiga, kita dapat merasakan lembutnya hembusan udara pantai di kulit kita. Nah, ini namanya merupakan kaidah bahasa teks deskripsi yang berupa penggunaan kata-kata serapan panca indera. Kaidah yang keempat adalah penggunaan kata depan. Baik, kata depan ini biasanya dituliskan di depan kata-kata yang menunjukkan tempat atau arah. Misalnya, Pantai Senggigi, ini di Nusa Tenggara ya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pada kalimat ini terdapat kata depan di.
Kemudian, jika berkunjung ke pantai ini, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut. Pada kalimat kedua terdapat kata depan ke. Kemudian, pada sore hari, Anda juga dapat menikmati pesona terbenamnya matahari. Pada kalimat ketiga terdapat penggunaan kata depan pada. Selanjutnya, kaidah bahasa yang berikutnya adalah penggunaan majas. Di dalam teks deskripsi, ini banyak digunakan jenis majas personifikasi. Nah, majas sendiri dapat dipahami sebagai kalimat yang menyatakan makna kias. Contohnya, begitu memasuki kawasan perbukitan Menoreh, Anda akan disambut oleh segarnya hembusan angin pegunungan. Ini bermajas personifikasi. Hangatnya keramahan penduduk seolah mengusir penat yang kurasakan. Kalimat ini juga bermajas personifikasi. Kata personifikasi berasal dari kata person. Person artinya orang. Jadi, majas personifikasi adalah majas yang bersifat memberikan sifat-sifat manusia kepada makhluk tidak bernyawa atau benda mati, atau disebut juga penginsanan. Nah, dalam hal ini, pada kalimat pertama ada pernyataan Anda akan disambut oleh segarnya hembusan angin. Nah, angin pegunungan dapat melakukan perbuatan layaknya manusia, yakni menyambut kedatangan Anda. Kemudian pada kalimat kedua, hangatnya keramahan penduduk seolah mengusir penat. Nah, pada kalimat kedua ini yang mengusir penat adalah keramahan. Jadi bukan penduduknya, melainkan keramahan yang tergolong ke dalam benda tidak bernyawa. Maka ini juga dimasukkan sebagai contoh penggunaan majas. Kaidah bahasa yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Contohnya, ini ada deretan kata sifat dan kata dengan emosi kuat. Misalnya, kata kuat ini jika diungkapkan dengan kata yang memiliki nilai rasa emosi kuat bisa diungkapkan dengan kata tangguh atau pantang menyerah. Kemudian kata indah dapat diungkapkan dengan menakjubkan, elok, dan permai. Nah, itulah kata atau kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi dengan maksud untuk dapat memberikan penggambaran objek sejelas mungkin, serinci mungkin, sedetail mungkin agar pembaca dapat seolah-olah melihat sendiri, mendengar atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan materi terakhir dalam pembelajaran hari ini, yakni tentang pemetaan isi teks deskripsi. Memetakan isi teks deskripsi berarti membuat peta konsep atau peta pikiran berdasarkan isi teks deskripsi. Misalnya, berdasarkan teks deskripsi yang berjudulkan Pantai Parangtritis, kita dapat mencatat bahwa pada teks tersebut diuraikan dua topik besar. Yang pertama adalah bahwa Pantai Parangtritis merupakan wisata andalan. Dan yang kedua, pembahasan tentang keindahan Pantai Parangtritis. Pada topik wisata andalan, ini penulis teks deskripsi dapat mendeskripsikan antara lain tentang letak Pantai Parangtritis dan rute perjalanan menuju Parangtritis. Tentunya pembahasan diarahkan atau dikaitkan dengan topik mengapa Pantai Parangtritis dianggap atau dinyatakan sebagai wisata andalan. Selanjutnya pada topik yang kedua tentang keindahan Parangtritis, ini ada beberapa bagian
atau penjelasan. Yang pertama, misalnya menjelaskan tentang pemandangan yang ada di pantai Parangtritis. Kemudian yang kedua, pesona matahari terbenam di pantai Parangtritis. Kemudian yang ketiga, wisatawan atau pengunjung pantai Parangtritis. Dan yang keempat, tentang fasilitas yang disediakan di pantai Parangtritis. Tentunya pembahasan keempat topik ini diarahkan atau dikaitkan dengan topik keindahan pantai Parangtritis. Nah, dengan demikian pembahasan mengenai teks deskripsi kita cukupkan sampai di sini. Semoga tentang 3 pembahasan kita kali ini, yakni tentang struktur, kaidah bahasa, dan pemetaan isi teks deskripsi dapat kalian pahami dengan jelas. Nah, akhirnya selamat berlatih mendeskripsikan objek-objek di sekitar kalian, karena di sekitar kita ada banyak sekali objek yang menarik untuk dideskripsikan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dengan penyusunan teks deskripsi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.